Dua oknum personil yang bertugas di Polsek Mandau, Polres Bengkalis, Riau, berinisial PP dan MN dilaporkan oleh Siska didampingi kuasa hukumnya Rahmansyah Siregar, SH, ke Mabes Polri pada tanggal 4 Juni tahun 2024. Pelaporan tersebut, buntut adanya laporan seorang korban yang juga pengusaha ekspedisi inti kelapa sawit bernama Siska, Polsek Mandau terkait pembegalan dan penggelapan kendaraan dan inti kelapa sawit miliknya yang terjadi di Jalan Lintas Duri Dumai pada Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu. Terkait hal itu, Siska melaporkan dua oknum polisi yang bertugas di Polsek Mandau, Polres Bengkalis, yang diduga turut terlibat dalam kasus penghilangan atau penggelapan barang bukti ke Mabes Polri yang ditindaklanjuti Propam Polda Riau. Menurut kuasa hukum Siska, kepada Advokat Rahmansyah Siregar, SH, kepada awak media pada Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024 saat berada di depan kantor Mapolda Riau menegaskan bahwa, tujuan dirinya hadir di Mapolda Riau dalam rangka memenuhi undangan panggilan klarifikasi terkait laporan kliennya di Mabes Polri yang sempat dilaporkan ke Polda Riau namun tidak ditindaklanjuti. Saya melihat perkara ini bukan lagi pelanggaran, ini sudah kejahatan. Klien kami sudah berupaya mencari keadilan dengan mendatangi Polsek Mandau, Polres Bengkalis, Polda Riau, Kejaksaan sampai keluar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak juga mendapatkan keadilan dengan nomor putusan 34 Pit B 2024. PN balas tegas Rahman usai menghadiri undangan Propam Polda Riau di Pekanbaru. Dijelaskannya, awal mula kliennya, Siska.red, melaporkan ke Polsek Mandau bahwa kendaraan mobil Fuso yang bermuatan inti kelapa sawit miliknya dibegal. Lalu korban melaporkan ke Polsek Mandau kemudian ditangkaplah para pelaku beserta barang buktinya. Pada saat ditangkap barang bukti belum sempat dijual pelaku, masih dalam keadaan utuh. Pada saat dibawa ke Polsek sebagian dijual. Sementara total inti kelapa sawit seperti yang tertuang dalam kwitansi kurang lebih berjumlah 34 ton. Begitu perkara ini dalam proses korban melaporkan bahwa inti kelapa sawit milik klien saya, namun tidak ditanggapi. Malah ini atas nama orang lain dan itu jelas tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis jelas Rahman. Rahman berharap, agar kepada penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk dapat mengungkapkan fakta kebenaran. Nanti kami akan ajukan untuk peninjauan kembali ke PK di pengadilan, harap Rahman. Reporter Arey Distro mengabarkan. Akibat dari sini tidak ada. Gimana Pak? Di sini tidak ada tindak lanjut. Selanjutnya Pak, ini terkait masalah apa nih Pak? Sampai iya. Bu Siska tadi ya, dipanggil tadi. Ya ini memang kita sangat sayangkan ini perkara ibu ini mulai dari tahun 2023. Ibu ini berupaya sendiri mencari keadilan, baik dengan cara mendatangi Polsek, Polres, Polda. Itu Polsek mana itu Pak? Mandau. Oh ya, Bengkalis. Sampai kejaksaan sampai keluar putusan. Oh, coba tunjukkan putusan Pak. Coba iya. boleh juga Pak. Ada putusannya ini. Beliau juga tidak mendapatkan keadilan. Kalau tunjukkan gini. Tunjukkan gini coba. Pit B garing 2024 garing PN Bengkalis. Siap. Jadi Pak, dari perkara tersebut Pak, Bu Siska kira-kira mengalami kerugian berapa banyak? Ini memang kalau untuk dalam kronologisnya mungkin bisa nanti langsung prinsipal. Iya, apa yang beliau rasakan ini alhamdulillah kita sudah direspon. Mungkin Bu Siska bisa ceritakan keluh kesahnya, sakit hatinya dengan penegak hukum di wilayah Riau ini. Selama perjuangan mencari keadilan inilah Bu. Boleh cerita. Boleh ceritakan Bu. Gunakan ini jabatannya. Jadi Pak, untuk ke depannya tuh setelah dikonfirmasikan tadi ke ibu ini, Bu apa nama? Bu Siska terkait pemanggilan ini, respon dari pihak Propam apa Pak? Alhamdulillah kita direspon dengan baik. Tadi kita diterima. Ya. Halo, rilis itu di sini Pak Bos. Baik, tadi begitu kita sampai langsung kita disambut, langsung diberi tempat. Apa respon yang ibu dapatkan dari mereka gitu, sehingga laporan ini langsung naik ke Mabes Polri? Silakan dijawab. Selama saya melapor,
nggak ada titik terang dari Polda, Polsek maupun Polres. Ya kan, saya lanjutkan ke Mabes Polri. Mabes Polri Ya. lewat email. Lewat email Bu ya. Rupanya alhamdulillah ditanggapi. Ditanggapi, itulah berlangsung sekarang panggilan kami ke Polda Riau. Riau. Ya, Polda Riau Bu. Terus Bu, kalau boleh tahu ya Bu ya, untuk masalah kerugian yang Ibu dapatkan selama masalah ini, apa aja Ibu yang kerugian apa saja yang telah Ibu alami gitu? Kalau kerugian uang untuk Polsek Polres ya kan, masalah uang, masalah barang bukti dijual sama Polsek Polres, dan banyaklah kerugian yang lain lagi yang belum saya hitung. Belum bisa dihitung Bu ya. Dan Bu, yang terakhir Bu, untuk masalah ini, terkait masalah ini, apalah keinginan Ibu kepada penasihat hukum Ibu sendiri Bu? Keinginan harapannya Mudah-mudahan ini akan tuntas ya kan, Insya Allah. akan tuntas dan akan dibuktikan lah ibaratnya mana-mana oknum-oknum itu yang oknum oknum-oknum yang telah melakukan kejahatan Bu ya. melakukan kejahatan, pokoknya Cepat diproses lah. Iya, saya potong sedikit kawan-kawan. Saya melihat kejanggalan terkait perkara nomor 34 PID garing 2024 PN Bengkalis. Ini beliau terkait kerjasama jual beli inti karnel. Sebagai barang bukti Pak ya. Iya, itu di Polsek Mandau. Jadi ketika ini sudah berlangsung kerjasamanya, tiba-tiba beliau mobil klien saya ini Bu Siska itu dirampok. Nah, begitu dirampok, dipindahkan sebagian, ketangkap sama Polsek Mandau. Begitu ketangkap, ini barbut belum sempat dijual sama perampok. Masih utuh. Pas utuh dibawa ke Polsek, ini yang sebagian dijual. Siapa yang jual Pak? Ini tadi kita sudah sampaikan di dalam. Ini yang otomatis yang oknum Pak ya, oknum. Jadi Pak, kira-kira berapa ton yang di kalau dalam hasil kalau dalam kwitansi barang karnel di pabrik itu kurang lebih ada 34 ton. 34 ton ya. Kurang lebih. Itu memang asli tidak Ibu dapatkan kembali barang bukti tersebut atau memang asli tidak ada sama sekali? Jadi dikembalikan sama Ibu? Saya potong mohon maaf. Proses ya kan. Beliau ini menyampaikan bahwasannya ini barang dia. Namun tidak ditanggapin, malah ini atas nama orang lain yang tertuang dalam putusan tadi. Putusan tadi ya Pak? Iya. Disebutkan aja. Terus Pak, setelah Bapak melapor ke Polda Riau ini lagi, apa tanggapan orang propam ya Pak untuk tindak lanjut oknum yang terkait nanti? Ya, tadi kita sampaikan sama bahwasanya ini bukan lagi pelanggaran, ini sudah kejahatan. Tersebut ya. Terus buat kinerja orang Bapak, Pak maaf sedikit ini ya Pak ya. Saya ingin tahu juga dari rekan Bapak Pak Anto ya tadi Pak ya, apa perkembangan yang selanjutnya yang akan orang Bapak lakukan Pak? Boleh tanya Pak ya? Kami pelajari dulu berkasnya semuanya. Insya Allah, insya Allah nanti pihak-pihak yang terlibat dalam putusan perkara nomor 34 PID tahun 2024 PN Bengkalis ini para petugas kita akan laporkan semua, baik dari pihak kepolisian, pelapor yang merasa dirugikan padahal tidak dirugikan, kejaksaan, kehakiman kita minta untuk diperiksa di kembali. Nanti kita akan lakukan peninjauan kembali terkait perkara tersebut, insya Allah. Pak ya. Jadi Mandau yang artinya kan ada indikasi seperti apakah ada indikasi permainan
antara oknum polisi dengan si pelaku. baik dengan pelaku dan sampai tingkat pengadilan. Ya, itu makanya kita sampaikan ini bukan lagi pelanggaran, ini sudah kejahatan. Untuk kita menentukan ini adalah milik seseorang, tentunya dia harus dapat tunjukkan kepemilikannya. Baik dia itu, ya, baik dia itu secara surat atau kwitansi. Kalau Ibu Siska jelas memiliki kwitansi, memiliki kontrak kerjasama dengan PT. Kalau untuk Bu Siksa sendiri bukti-bukti udah cukup pakai Pak. Insya Allah tadi sudah kita sampaikan semua. Terima kasih. Ada lagi? Pak. Udah Pak, kayaknya udah cukup. Ya.